Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran yaitu Al-Qur'an Hadis. Nah, untuk pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, izhar yang kita pelajari itu tentang nun sukun dan ikhfanya juga tentang nun sukun atau tanwin. Nah, izhar yang kita pelajari yaitu tentang izhar khalqi. Ya, perlu kalian ingat. Nah, bahwa izhar itu artinya jelas. Nah, jika izhar khalqi ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah ha, hamzah ha, kha ain ghain. Nah, itulah yang dimaksud dengan izhar. Dan nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Ya, Bapak ulangi, izhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha, kha ain dan ghain. Kemudian untuk izhar halqi apabila bertemu dengan huruf tersebut maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Contohnya nih yang di garis bawahi ya. Nah, jadi man amana. Jadi ada nun sukun bertemu hamzah atau alif maka itu adalah izhar. Contohnya ini juga yanhituna. Nah, jadi kalau seumpamanya ada pertanyaan. Contoh wafi, contoh aja ya. Kalau bacaan yanhituna itu hukumnya apa? Hukumnya izhar halqi, Pak. Mengapa izhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan ha gitu. Pokoknya kalau ditanya hukum berarti jawabannya tajwidnya. Kalau ditanya alasannya kamu lihat. Nah, yang bertemu itu nun sukunnya bertemu apa? Kalau contohnya yanaiku wafi itu hukumnya apa? Hukumnya adalah izhar halqi. Mengapa izhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan ain gitu caranya ya. Nah, jadi izhar halqi adalah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah ha, kha ain ghain. Nah, apabila bertemu dengan huruf tersebut, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari yaitu bacaan ikhfa hakiki. Sebelumnya apa itu ikhfa? Ya, ikhfa itu artinya samar. Nah, jadi setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, dal, zai, shin, shin, sod, dodo, tollo, fa, kof, kaf. Nah, kemarin kita sudah hafalkan ya. Nah, bertemu dengan huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar. Samarnya dengan dengung. Berapa tempo dengung? Semua tempo dengung 1,5 alif atau 3 harokat. Itulah yang dimaksud dengan ikhfa hakiki. Nah, contohnya mana Pak bacaannya, Pak? Wa man taba. Jadi nggak boleh baca wa man taba karena bukan izhar. Nah, ini ikhfa. Ikhfa itu samar, kemudian samarnya dengan dengung. Berapa dengungnya? 1,5 alif atau 3 harokat. Wa man taba. Mengapa ini disebut dengan ikhfa Kiki? Nah, coba ada pertanyaan seperti itu. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf apa ini depannya? Ta. Kalau ketemu sa ya ketemu sa. Kalau ketemu jim ya ketemu jim. Seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan kalian mengingat kembali ya. Karena untuk pertemuan hari ini Bapak ulangi kembali supaya kalian semakin matang lagi materinya. Nah, kekurangannya kalau kalian belum hafal, nanti kalian kesulitan ketika memahami tajwidnya. Jadi harus sudah benar-benar hafal ya. Nah, jadi Bapak ulangi ya, izhar itu artinya jelas. Kalau izhar hakiki artinya setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan apa tadi? Hamzah ha, kha ain ghain. Jadi nun sukun atau tanwin dibaca jelas. Kalau ikhfa itu artinya samar. Nah, ikhfa hakiki setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Bapak ulangi ya. Ta, sin, jim, ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Ini cara ngafalinnya per 3 huruf ya. Nah, apabila bertemu dengan huruf tersebut, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar dengan dengung.
Nah, lalu apa tugas aku Pak sekarang Pak? Nah, coba dengarkan ya. Tugas kamu adalah sekarang mencari bacaan izhar dan ikhfa. Nah, yang pertama izhar. Nah, masing-masing hurufnya yaitu satu huruf. Nah, dibuat seperti ini nih, tabel. Nah, dibuat tabel, kemudian tulis. Contoh nun sukun bertemu hamzah. Contoh bacaannya apa? Nah, kamu cari di Al-Qur'an. Nah, seperti itu ya. Sama juga. Sampai apa, Pak? Sampai huruf H. Jadi masing-masing huruf ini dicari satu. Ya, dan tidak boleh yang ada di buku ini. Jadi kalian cari contoh yang lain. Ya. Nah, kemudian coba dengarkan lagi ya. Kalian buat tabel seperti ini nih. Nun sukun bertemu hamzah, contoh bacaannya apa? Ingat ya, nggak boleh yang ada di sini ya, contoh bacaannya ya. Nah, ada lagi nun sukun bertemu ha, contohnya apa? Kemudian ada nun sukun bertemu kho, contohnya apa? Nah, nanti kalau kamu sudah menulis contohnya apa, diberikan alasannya. Jadi di sini kolomnya nih nun sukun bertemu apa, kemudian di sini lafaz, ini udah benar. Nah, di sini diganti alasannya. Alasan itu ialah yang menyebabkan bacaan tersebut disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Contoh ini ya, man amana. Mengapa disebut dengan man amana? Nah, alasannya disebutkan karena ada nun sukun bertemu hamzah. Ada lagi yanhitu. Mengapa disebut dengan izhar? Karena ada nun sukun, di sini tulis karena ada nun sukun bertemu dengan ha, seperti itu. Sama juga yang ikhfa, kan ikhfa ini ada 15 huruf. Nah, jadi masing-masing hurufnya dituliskan satu lafaz. Nah, di sininya juga disebutkan alasannya. Jadi dibuat tabel ya supaya tulisan kalian rapi. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti langsung saja telepon ke Bapak ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.